الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat panjang umur, nikmat istiqamah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang akan kita bawa kembali kepada Allah meninggalkan dunia yang fana. Semoga amaliyah ibadah yang kita lakukan dengan rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menerima. Allah catat pada lembaran-lembaran amal kebaikan kita. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada beliau salah satu bentuk daripada mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji Nabi dalam sebuah hadis, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ma'a man ahabba fil jannah. Seseorang nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama orang-orang yang dia cintai. Semoga Allah pertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin
lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Kita masuk kepada kitab Babud Da'awat, penjelasan tentang apa-apa yang terkait dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah daripada Allah. Di dalam Al-Quran kita dapat temukan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah. Lewat apa kita meminta? Biddu'a, dengan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quranul Karim yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Dan ayat Al-Quran kedua yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ila akhiril ayat. Yang artinya, wa idza sa'alaka 'ibadi, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan bahwa aku dekat bersama mereka. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan, mengistijabah da'watad da'i, doa-doa mereka yang meminta. Idza da'an, apabila mereka senantiasa memohon. Nah, ini dalil-dalil tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek, dilihat Al-Qur'annya di dalam surat Ghafir yang kita bacakan tadi ayat 60. Dikatakan oleh para ulama minimal ada tiga hal penting yang Allah kemukakan, disampaikan oleh Allah di dalam satu ayat di dalam surat Ghafir ayat 60. Yang pertama kata ulama adalah terkait dengan perintah Allah. Perintah itu ada dua kemungkinan. Pertama, ada perintah yang bersifat harus atau wajib. Itu al-amr, perintah lil wujub, bentuk perintah itu wajib. Kedua, ada bentuk perintah bukan wajib tapi mustahab, sunnah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pertama yang disampaikan adalah sebuah perintah. Ud'u,
berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku. Kemudian yang kedua, setelah ada perintah, al-wa'du, ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dijeda. Di dalam ayat ini tidak dijeda, tidak diselingi ya dengan ayat yang lain atau perintah yang lain. Langsung Allah berjanji. Ada al-amru, ada perintah, kemudian Allah berjanji, astajib lakum. Aku akan kabulkan. Kenapa tidak dijeda dengan hal yang lain? Disebutkan oleh penjelasan para ulama agar kita yakin setiap doa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan oleh Allah. Agar bertambah bagi orang-orang yang beriman semakin kuat keyakinannya, bertambah thiqah, ya, kepercayaan atas janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang masih ragu-ragu, syak, ya, agar hilang keraguannya. Agar hilang keraguan, yang muncul adalah keyakinan. Memintalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. Langsung janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang sombong, tidak mau berdoa, meminta, memohon kepada Allah, mereka dianggap sombong oleh Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka Jahannam dengan kehinaan. Jadi di dalam satu ayat Allah sampaikan 3 bentuk maklumat, ya, 3 informasi penting. Yang pertama itu ada perintah, kemudian ada janji, dan yang ketiga ada ancaman. Ini terkait dengan doa. Kemudian ayat yang berikutnya, Al-Baqarah ayat 186, Allah juga berjanji, apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarib di sini adalah makna dekat al-istijabah, akan segera dikabulkan permintaannya. Kemudian qarib, dekat, maknanya adalah al-isti'anah, Allah akan bantu. Kemudian dekat maknanya adalah al-hirs, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita minta? Ada sesuatu yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah, Allah dekat, Allah ijabah, Allah berikan. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita enggak punya solusi, kita lemah, tak berdaya, bagaimana ni jalan keluarnya, dan kita minta kepada Allah, qarib, isti'anah. Apa itu isti'anah? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ada kalanya kita khawatir, ada kalanya kita takut terhadap sesuatu, baik yang sudah terjadi, kita khawatir akan terjadi kembali, atau sesuatu yang kita takutkan
yang akan terjadi. Maka qarib, Allah dekat, al-hirs, Allah senantiasa memberikan penjagaan, perlindungan. Dan inilah yang dibutuhkan oleh hamba. Diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan rasa aman oleh Allah karena penjagaannya, dan diberikan oleh Allah, dikabulkan permohonan-permohonannya, permintaannya yang dia butuhkan. Itu merupakan janji Allah, fa inni qarib. Kemudian juga adab dijelaskan dalam ayat Al-Qur'anul Karim Al-A'raf ayat 55. 100 ayat 55. Adab kita berdoa, minta kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kalau berdoa, berdoalah kalian dengan tadarru'. Apa itu tadarru'? Bi sautin khafif. Dengan suara yang rendah. Itu tadarru'. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala takriman wa ta'ziman li jalalati rabbil alamin. Menunjukkan kita memuliakan, mengagungkan zat Allah al-jalalah yang maha mulia. Wa khufyah, khufyah dengan penuh rasa takut kepada Allah. Khufyah, rasa takut itu bukan takut seperti kita takut terhadap binatang buas. Tapi makna khufyah, rasa takut di sini adalah ketika kita duduk, ketika kita berhadapan dengan zat, karena Allah melihat kita, Allah memandang kita. Lalu bagaimana kalau kita duduk bersimpuh di hadapan zat yang maha agung, maha mulia. Pemuliaan, pengagungan, itulah bentuk khufyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, terkait adab-adab yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, terkait doa ini maka penting juga kita menjaga adab-adabnya. Jangankan kita meminta kepada Allah, sesama manusia pun ketika kita meminta itu ada adabnya, ada tata kramatnya. Bagaimana kalau kita butuh terhadap seseorang, minta bantuannya, kemudian yang bersangkutan kita tidak hormati, kita tidak menjaga adab, kira-kira itu orang ngasih atau tidak, Pak? Hah? Saya yakin nggak dikasih. Kalaupun dikasih, mungkin pemberiannya bukan dengan ikhlas. Itu sesama manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan. Makanya kemudian terkait dengan doa tidak lepas ya kaitannya dengan salat. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, apa itu doa, apa itu salat? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat dari segi bahasa adalah doa. Ya, doa itu kan meminta, memohon kepada Allah. Coba cek salat kita dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram kemudian ditutup dengan salam.
kita temukan doa-doa dalam salat kita. Makanya kemudian salat itu adalah doa. Adab-adab berdoa dijaga di dalam salat. Lalu kadang ada orang yang salat tidak menjaga adab-adabnya, tidak menjaga rukun-rukunnya, tumakninahnya. Nah, ini jemaah sekalian Allah muliakan. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa inti daripada ibadah. Kenapa disebut doa itu inti daripada ibadah? Kenapa enggak salat inti daripada ibadah, tapi doa? Karena doa adalah bentuk seorang hamba menyerahkan seluruh kelemahannya, permohonannya, keinginannya. Dia bergantung, berharap hanya kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa. Kalau ada orang yang bergantung kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Kalau ada orang yang berharap kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Kalau ada orang yang takut yang hakiki, ya, takut yang mutlak kepada selain Allah, berarti dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Sedangkan israful ibadah, menyerahkan atau memberikan ibadah kepada selain Allah adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Hanya disebut ad-du'a'u huwal ibadah. Ruh atau inti daripada seluruh ibadah itu ada pada doa. Cek di dalam surah Al-Fatihah. Ada disebut ibadah, ada disebut doa. Pada ayat apa? Berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah Engkau yang kami ibadahi. Wa iyyaka nasta'in, dan Engkau ya Allah tempat kami meminta. Isti'anah itu meminta. Kenapa setelah disebut ibadah, iyyaka na'budu ibadah itu, kemudian disebut isti'anah? Karena intinya di isti'anah. Ibadah yang ini masih bersifat umum, iyyaka na'budu masih bersifat umum. Bekerja ibadah, salat ibadah, bersedekah ibadah, banyak bentuk ibadah. Hadir di kajian taklim ibadah. Ini masih bersifat umum. Tapi intinya wa iyyaka nasta'in, ya Allah Engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Ini doa. Makanya kemudian dikhususkan ini ibadah khusus yang disebut dengan isti'anah, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bersifat umum diberikan untuk Allah, yang khusus inti daripada ibadah yang umum. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu inti. Kalau ada orang yang salat, dia salat. Kemudian dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi kalau isti'anahnya kepada selain Allah, bagaimana? Isti'anahnya, memintanya bukan kepada Allah,
Meminta pertolongan bukan kepada Allah. Dia bergantung bukan kepada Allah. Hancur semuanya. Karena isti'anah bi ghairillah asyirku billah. Meminta bergantung kepada selain Allah itu syirik kepada Allah. Nah, kalau orang haji umrah itu biasanya kalimat thayyibah yang sering dibaca apa? Disebut dengan talbiyah. Ya, orang ini mau ibadah, baik umrah datang ke Baitullah, haji datang ke Baitullah. Apa yang paling diperintahkan dalam ibadah itu untuk diucapkan? Talbiyah. Dimanapun. Mau berangkat dari mana? Menuju Arafah, menuju Muzdalifah, mabit di Mina, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena memang ibadah ini enggak diterima. Ibadah hajinya, ibadah umrahnya tidak akan diterima kalau ibadah intinya tidak kepada Allah. Apa itu? Doa. Itu memohon perlindungan, mohon penjagaan, bergantung hanya kepada Allah. Kalau ini tidak benar, maka ditolak semuanya. Labbaik Allah, kami datang kepadamu ya Allah untuk menjawab seruanmu. Labbaika, kami datang, la syarikalah, kami akui ya Allah. Kami berikrar ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kami tidak menduakanmu ya Allah. Tapi terkadang ada perkara-perkara yang kita tidak faham karena minimnya ilmu. Kita tidak faham bahwa ternyata sesuatu yang kita anggap tidak syirik jatuh pada kesyirikan. Saking bahayanya syirik kepada Allah. Karena ini bertentangan dengan ibadah ini. Ibadah doa itu bertentangan dengan kesyirikan. Saking bahayanya syirik, Nabi SAW dalam doanya minta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang beliau ketahui dan dari kesyirikan yang beliau tidak ketahui. Nabi SAW minta ampun kepada Allah dari dosa syirik yang beliau tidak ketahui. Mungkin muncul pertanyaan, apa ada kesyirikan yang Nabi tidak ketahui? Sedangkan beliau adalah utusan Allah yang mengajak manusia untuk membersihkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah. Ya enggak mungkin dong. Lalu maknanya apa? Ini adalah ta'liman li ummatihi. Nabi menyampaikan kepada umatnya. Seolah-olah beliau mengatakan, aku saja seorang nabi dan rasul masih minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Tapi semua nabi tahu. Ya. Kemurnian tauhid ya Nabi SAW yang ajarkan. Tidak mungkin bercampur antara tauhid Nabi dengan kesyirikan. Tapi umatnya diberikan warning oleh Nabi. Hati-hati. Ini disebut doa itu adalah wal ibadah, inti daripada ibadah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam doa pun, di dalam doa ada orang yang menyekutukan Allah dalam doa. Ya. Menyekutukan Allah dalam doa. Di saat dia berdoa, ya, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang bersamaan ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ada orang yang belajar tasawuf, ya, ada orang yang kadang menyekutukan Allah dalam doanya. Ya.
Bagaimana ada orang yang menyekutukan Allah dalam doa? Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kemudian dia ragu. Ragu apakah doanya diijabah atau tidak. Bagi orang-orang tasawuf menganggap ini adalah menyekutukan Allah. Walaupun tidak masuk pada ranah merusak akidah, tidak. Bagaimana dia meragukan? Kalau saya sekarang meragukan seseorang apakah orang ini bisa bantu saya, berarti saya meragukan dalam kemampuan dia. Ini orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya. Dia tidak mungkin akan memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mesti ada pada Allah. Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita berdoa kemudian apa iya? Berarti di situ ada unsur kita menyematkan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha kasih sayang. Terus kita minta sama Allah, ya Allah berikan. Sekarang kalau kita minta kepada orang tua kita, Pak, kita minta karena kasih sayang orang tua dikasih kita, diberikan. Coba lihat bagaimana bentuk kasih sayang orang tua. Anaknya butuh dikasih karena dia sayang. Anaknya minta dikasih karena sayang. Apakah lebih tinggi kasih sayang orang tua kita terhadap diri kita dibandingkan dengan kasih sayang Allah? Mbak, lebih tinggi, lebih besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dibandingkan kasih sayang orang tua kita. Lalu kita minta sama Allah, ya Rabb, hamba meminta kepadamu ya Allah. Hamba memohon kepadamu. Lalu hamba yang meminta ini kemudian dalam hatinya apa iya ya, apa dikasih atau tidak oleh Allah. Berarti dia sudah menyematkan sesuatu yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Sama orang tua kita saja dikasih. Lalu seandainya kalau apa yang kita minta belum diberikan, jangan sematkan bahwa Allah itu tidak kasih. Bagi orang-orang tasawuf ini menyekutukan Allah. Bukan dalam syirik menyembah dia selain Allah, tapi ingin membersihkan hatinya. Karena enggak mungkin Allah lebih sayang daripada orang tua kita. Dikasih oleh Allah. Jangan katakan bahwa kenapa Allah enggak kasih? Kenapa Allah belum ijabah? Enggak, itu enggak layak pada Allah. Allah sudah janjikan, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Enggak boleh ada dalam hati kita menyematkan sesuatu yang tidak layak pada Allah dalam doa. Lalu bagaimana caranya agar kita membersihkan hati kita? Nabi yang sampaikan. Ketahuilah, enggak mungkin Allah enggak kasih. Kita saja yang enggak paham terkadang. Lalu dikasih oleh Allah. Apa kata Nabi? Dikasih semua apa yang kau minta sama Allah. Satu, bisa jadi apa yang kita minta langsung kontan. Kontan banget. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kita lihat bahwa oh ya Allah benar-benar kabulkan doa. Karena dikasih kontan apa yang diminta. Nah, kalau tidak diberikan oleh Allah apa yang kita minta, kita anggap bahwa tidak diijabah doa. Kita anggap Allah enggak ngasih. Kalau Allah enggak ngasih berarti apa? Pelit dong. Allah pelit, Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah enggak pelit. Allah Maha kasih sayang. Orang tua kita minta kemudian enggak dikasih, ya pelit. Itu pun marah orang tua. Enggak mungkin orang tua pelit sama anaknya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangannya.
Lalu bagaimana dengan Allah? Enggak mungkin. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, dikasih yang lain, Pak. Apa yang kita minta nanti, atau jangan dikasih apa yang dia minta, tapi diberikan yang lain sebagai penggantinya. Sehingga jangan katakan Allah tidak kabulkan doa saya. Kok enggak diijabah, udah lama minta sama Allah. Allah kasih, tapi diganti dengan yang lain. Hanya pandangan kita ini yang terbatas, enggak mau nengok kanan kiri, cuma depan aja nengoknya. Fokus sama apa yang kita minta. Padahal udah dikasih oleh Allah kanan kiri, ada suami, ada istri, ada anak, ada kesehatan, dimudahkan urusan oleh Allah. Atau dihindarkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih apa yang kita minta. Kalau yang kita minta belum dikasih, diberikan yang lain. Belum diberikan yang lain, sebenarnya ada musibah yang akan terjadi. Tapi karena berdoa, minta sama Allah, ya udah. Seandainya tidak berdoa, tidak minta sesuatu kepada Allah, mungkin itu akan terjadi. Tapi karena doa kita lah, musibah dihindarkan oleh Allah. Pernah enggak terjadi pada dalam hidup? Ya Allah, untung. Atau untung apa? Kalau telat saja sedikit. Untung. Ya Allah, untung tadi nengok. Coba kalau enggak nengok. Ya Allah, untung anak saya. Untung anak saya. Untung anak saya enggak ikut ya di rombongan itu, hanya selamat. Siapa yang buat untung? Doa kita. Itu bentuk bayaran Allah terhadap apa yang kita minta. Tapi yang kita minta belum dikasih, dihindarkan musibah. Makanya kita banyak bilang untung. Untung cuman kaki yang kena, gitu. Ya. Dihindarkan musibah. Itu bentuk ijabahnya doa. Yang terakhir itu memang enggak nampak, enggak terlihat. Kita sudah berulang kali mengangkat tangan, bermunajat, minta sama Allah. Tapi kok belum dikasih? Kata Allah, belum banyak amalmu. Salatnya belum cukup. Ya. Salatnya masih serampangan. Kalau dihitung khusyuknya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, berapa persen khusyuknya? Begitu juga dari ibadah-ibadah yang lain. Lalu minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridha-Mu dan masukkan aku ke dalam surga. Lalu bayarannya apa? Minta masuk surga tapi enggak cukup amalnya, salat enggak cukup. Ibadah-ibadah yang lain masih banyak minusnya. Lalu bagaimana? Ya udah, lewat doa yang kita minta tuh. Karena kita butuh kepada Allah terhadap sesuatu. Ya Allah, aku ingin ini. Ya Allah, kabulkan ini ya Allah. Karena memang kita butuh. Coba kalau merasa enggak butuh. Nah, itu manusia itu begitu. Ditakdirkan oleh Allah dia butuh terhadap sesuatu. Baik terkait diri dia, anaknya, keluarganya. Sehingga setiap selesai sholat, dia selalu ingat tuh, minta sama Allah. Ternyata kecewa dia. Ya Allah, aku udah banyak begini, doa. Kok tidak ya? Kecewa dia. Dia anggap Allah tidak kasih. Allah tidak kabulkan. Menyematkan yang buruk kepada Allah. Enggak, disimpan, Pak. Ya, dikasih tabungan. Tabungannya apa, Pak? Pahala.
Kalau nggak cukup nanti di akhirat mau bawa apa? Dikasihlah tabungan oleh Allah, disimpankan. Apa yang kamu minta tak simpan ini, tak simpan. Nah, semua itu sudah dijanjikan. Lalu jangan menyekutukan Allah dalam doa. Ya. Menyematkan sesuatu yang tidak mungkin pada Allah. Kita katakan Allah pelit, kita katakan Allah tidak kasih sayang. Semua itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini doa selalu kita baca di akhir-akhir penutup doa. Dan semua orang hafal doanya. Doa sapu jagat. Ternyata ini doa istimewa, Pak. Kita anggap doa yang istimewa itu yang dibaca sama orang yang kita enggak paham. Ya. Padahal doa terbaik itu ya ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak tuh doa-doa yang kita kalau dengar enggak hafal, Pak. Ya kan? Apalagi para kiai, para ustaz yang baca doanya subhanallah, doanya panjang-panjang. Terus kalimatnya juga asing, kita enggak pernah dengar. Ya. Ternyata ada doa yang sederhana. Insya Allah semuanya hafal. Dan itu doa langsung warid diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Langsung Nabi yang ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus wa fil akhirati hasanah. Terus wa qina adzabannar. Kalau ini sudah dapatkan komplit sudah. Udah, enggak ada lagi yang kita butuhkan. Kalau udah doa ini. Ya Rabbana, ya Allah berikan kami. Atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah hindarkan kami dari siksa api neraka. Baik, kita coba kupas ayat doa ini. Ini doa sudah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sunnah. Kalau Nabi tawaf. Tawaf di mana? Di Ka'bah. Antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad itu yang dibaca oleh Nabi. Semoga nanti insyaallah semuanya aminkan. Ya. Baca doa ini di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Amin. Ya, yang sudah haji umrah biar berangkat lagi. Yang belum biar dimudahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin insyaallah. Ini baru kemarin sore, kemarin itu Sabtu. Ya. Manasik umrah insyaallah. Ahad besok saya bawa jamaah umrah. Jamaah dari Jabodetabek dan dari Belitung. Insyaallah semuanya nanti berangkat haji umrah, amin. Yang kencang aminnya, amin. Yang paling kencang aminnya disegerakan oleh Allah. Nah, itu doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 kali Nabi tawaf, ya 7 kali Nabi baca doa ini. Adapun yang lainnya itu beda-beda. Tapi kalau dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini baca oleh Nabi. Nah, kita kalau dengar doa ini kayaknya biasa banget ya. Seandainya Pak, Bu, kami persilahkan Bapak baca doa ya pimpin untuk menutup acara ini. Baik, dipimpinlah Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira orang ketawa enggak, Pak? Cuman baca bismillah, hamdalah, selawat Rabbana. Ya, kira-kira gimana? Menurut kita, ya itu orang cuman hafalnya Rabbana. Cuman hafalnya Rabbana. Ini sekarang kalau saya tanya satu-satu pasti hafal doanya, betul nggak? Tapi itulah doa terbaik itu. Doa terbaik. Nabi baca di tempat terbaik, setiap dia putaran tawaf itu nggak pernah baca yang lain kecuali itu yang dibaca oleh Nabi.
Kenapa doa ini doa terbaik? Itu yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Iya, biar komplit kebahagiaannya. Atina fid dunya, biar senang hidupnya di dunia. Minta senang. Senangnya orang beriman, biar bahagia di dunia. Ya. Bahagia di dunia, wa fil akhirati hasanah. Kemudian juga dapat bahagia di akhirat. Tapi belum selesai di situ. Wa qina azabannar, ya Allah, jangan kami kena dari azab neraka. Hindarkan ya Allah. Ini kaitannya dengan syafaat Nabi. Bahwa nanti ada orang yang di akhirat dia nggak tahu neraka. Setelah dia tahu neraka nanti udah masuk surga baru dia tahu neraka. Kalau sudah di surga baru tahu neraka. Iya, salah satu repressingnya orang ahlul jannah itu disebutkan dalam Al-Quran di kitab tafsir adalah nanti diajak tuh penduduk surga, kamu mau tahu bagaimana orang-orang di neraka? Gitu. Diajak, ya nggak tahu, dia nggak pernah lihat neraka, nggak tahu gimana. Yo kalau begitu diajak tuh ahli surga, lihat tuh yang namanya neraka, tuh orang di neraka, baru dia tahu neraka. Makanya waqina azabannar. Ada orang yang bahagia di akhirat, masuk surga. Masuk surga, tapi yang tapinya dia masuk surga setelah dibakar dulu di neraka. Mau Pak? Na'udzubillah. Ya. Wa fil akhirati hasanah, ya kita minta bahagia di akhirat, maksudnya masuk surga. Tapi ya Allah, masuk surga bi ghairi azabin, ya bi ghairi hisabin wala azab, yang kami langsung masuk surga. Ya, jangan transit dulu di neraka. Mau transit berapa lama? Sehari, ya Allah, seharinya kita berapa? 24 jam. Tapi kalau seharinya di akhirat berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi mintalah perbanyak kepada Allah doa ini. Jangan lupa setiap kita minta apapun, kita request ini A, B, C, ya kita tahu tuh makna doa kita. Ya, tutup doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang bahagia di akhirat, di dunianya, ya Allah, mohon maaf, menderita hidupnya, minta kebahagiaan. Karena orang-orang beriman yang masuk surga dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, nanti ada orang ahlul jannah, dia masuk surga, tapi ujian di dunia berat banget. Berat. Banyak yang membuat dia susah hidupnya. Makanya kemudian Nabi sebutkan nanti akan diambil ini ahli surga, ya. Dia masuk surga kemudian dicelupkan, diperlihatkan dan dimerasakan sedikit daripada azab. Saya sebut sedikit dari azab neraka. Kemudian ditanya, ya, kamu pernah bahagia? Kata dia nggak pernah. Dia lupa tuh kebahagiaannya. Ahlun nar, ya, yang selama hidupnya dia bahagia. Ada penduduk neraka yang selama hidupnya di dunia dia bahagia banget. Kemudian dicelupkan ke neraka, ditanya, kamu pernah bahagia nggak di dunia? Enggak pernah. Dia lupa kebahagiaannya di dunia. Sedikit dirasakan azab neraka. Ada penduduk surga, kata Nabi. Penduduk surga, dia jadi ahlul jannah. Tapi di dunia dulu, mohon maaf, hidupnya tuh sulit. Ya, penuh ujian, cobaan, penderitaan hidup. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Belum dia masuk surga, dikasih cicipi sedikit kenikmatan surga. Baru ditanya, kamu sudah merasakan penderitaan? Kata dia, enggak pernah ya Allah. Dia mengatakan, saya enggak pernah merasakan penderitaan. Dia lupa
semua penderitaan hidupnya di dunia. Artinya apa? Memang ada orang yang diuji oleh Allah dalam kehidupan dunia dengan ujian-ujian yang berat. Tapi mau seperti itu enggak. Minta yang terbaik. Di dunia bahagia. Ya, dimudahkan segala urusan oleh Allah. Kalau ingin yang ini dimudahkan oleh Allah. Yang halal, yang berkah. Ingin itu dimudahkan oleh Allah. Anak mau bayar ini itu dimudahkan oleh Allah. Kita mau beli itu, bayar ini dimudahkan oleh Allah. Itu kan hasanah, betul enggak? Minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat adalah masuk surga. Tapi jangan hanya minta masuk surga. Karena ada orang yang masuk surga tapi transit dulu. Minta sama Allah enggak perlu transit. Ya. Langsung masuk surga. Kalau haji umrahnya langsung Mekah gitu. Enggak perlu transit dulu ke negara lain. Jadi ini doa-doa yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Tentu mudah-mudahan semoga kita mampu memahami urgensi pentingnya ya, doa, kemudian adab-adab dalam doa, termasuk tadi menjaga hati itu, menjaga hati. Dia tidak syirik dalam akidah, tapi bagi sebagian orang itu sudah menyekutukan Allah karena menyematkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Jangan katakan Allah kenapa kok enggak dikasih, kenapa belum dikabulkan, kenapa? Itu enggak layak kepada Allah. Gitu. Tapi barakallah, semoga kajian kita bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diperjelas, silakan. Masih ada waktu sebelum salat sunnah syuruk. Terbit 49. Oh, masih ada waktu. Silakan. Postingan. Iya. Iya, semoga. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. Baik, makanya ini pentingnya kemudian kita memahami apa yang kita sebutkan tadi. Kalau Al-Qur'an menyebutkan la'allakum, semoga. Ya, kita berdoa ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa semoga. Kan begitu ya? Semoga doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau buka Al-Qur'anul Karim, kata semoga itu kalimatnya la'allakum. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata semoga itu adalah ar-raja wat tafa'ul. Raja itu berharap dan memiliki rasa optimisme yang tinggi. Makanya lalu yang membuktikannya apa? Di sini. Dan kita nggak mungkin bisa membelah hati seseorang. Dalam hatimu itu apa kata semoga? Apakah itu meragukan? Ya, syak. Nggak boleh syak. La'allakum itu adalah ar-raja wat tafa'ul. Berharap dan optimis. Nah, nanti ada hadis di sini disebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku. Makanya semoga itu adalah sangkaan kita. Dugaan kita adalah ya yakinlah bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersalah atau tidak? Ya, semoga Allah mendengar. Ya, semoga Allah mendengar doa kita. Ya. Apakah itu keraguan-raguan? Kalau ragu enggak. Di bahasa kita berarti tafa'ul, berharap dan yakin bahwa Allah mendengar. Semoga Allah mengijabah doa kita. Baik. Sekarang sebenarnya bentuk ijabah itu tadi sudah dijelaskan, langsung diberikan apa yang diminta. Kalau belum diberikan berarti diganti dengan yang lain. Kalau kita tidak lihat apa yang
sesuatu bentuknya diganti, ada hal yang lain, dihindarkan musibah. Kemudian diberikan pahala. Nah, mungkin maksud daripada kata bahwa semoga Allah mengijabah doa kita, karena memang yang diharapkan adalah apa yang dia mintain. Ya kalau bisa ya Allah, pokoknya apa yang saya minta inilah dikasih ya Allah. Ya. Karena itu yang diharapkan. Dia berharap kepada Allah diberikan apa yang dia minta. Tentu dengan rahmat dan kasih sayang dan ilmunya Allah, Allah Maha tahu. Ya udah dikasih apa yang dia minta sesuai dengan harapannya. Ya. Kalau nggak dikasih berarti kan yang diberikan yang lain. Begitu. Gak apa-apa kalimat itu, ya, bahwa semoga Allah mengijabah doa kita. Artinya kita betul-betul berharap yang dikasih oleh Allah adalah apa yang kita minta. Tapi hati kita tentu keyakinan bahwa Allah nggak mungkin tidak mengijabah. Pasti Allah ijabah lewat dihindarkan musibah, dikasih yang lain, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keyakinan dan harus kita pahami. Ya, sehingga kita tidak mengalamatkan keburukan kepada Allah. Makanya tasbih. Coba lihat adab dalam doa zikir. Selesai sholat itu apa yang diperintahkan oleh sunnah? Ya, selesai sholat kan istighfar, minta ampun kepada Allah. Baru apa? Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tusabbihun, puji Allah. Ya, wa tukabbirun, dan sebut Allahu akbar. Wa tahmadu, dan alhamdulillah. Riwayat hadis itu. Tasbih, takbir, tahmid. Riwayat yang lain adalah tasbih, kemudian tahmid, takbir. Urutannya ada yang beda. Nah, kenapa harus tasbih dulu? Ya, tasbih subhanallah, subhanallah. Karena ada kaitannya dengan setelahnya nanti. Subhanallah, subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci engkau ya Allah. Tidak layak sesuatu hal yang tidak layak kami berikan kepadamu ya Allah. Kami sematkan kepadamu. Tasbih subhanallah, subhanallah. Kalau manusia ada yang pelit, manusia ada yang kikir, Allah tasbih. Enggak mungkin Allah pelit. Ya. Tidak mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Itu tasbih tadi mensucikan Allah. Karena enggak layak Allah itu bakhil. Enggak layak Allah itu tidak kuasa memberikan apa yang kita minta. Makanya dia udah tasbih, maha suci. Itu maknanya bukan hanya sekadar memuji Allah, tapi tasbih itu adalah tanzihullahu ta'ala mimma la yaliqu bihi. Mensucikan Allah dari perkara-perkara yang memang tidak layak bagi Allah. Apa yang tidak layak bagi Allah? Bakhil, ya enggak layak. Manusia yang bakhil. Kita minta sama manusia belum tentu dikasih. Tapi kalau Allah al-judul karam, dia Allah yang maha dermawan, yang maha baik, yang enggak mungkin kita sematkan Allah bakhil. Gitu. Baik, begitu ya? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Ya. 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 Baik, barakallah. Cari di kitab tentang doa, kemudian kaifiyatus salatin Nabi dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian kitab Bulughul Maram ini dia syarah Subulus Salam. Di situ ada kaifiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan bahwa yang warid, yang benar adalah istighfar. Jadi selesai salat itu bukan alhamdulillah, tapi astaghfirullah. Baru nanti dizikir-zikir yang lain. Alhamdulillah,
yang lainnya, tapi dibuka setelah selesai sholat, dibuka dengan istighfar. Cari di kitab-kitab hadis tak temukan itu. Pertama kitab nanti Bulughul Maram, ya, dan di syarah Subulus Salam di situ ada bab kaifiyatus sholatin Nabi, istighfar. Minta ampun. Yo, kita kan baru selesai sholat, kok istighfar? Kan istighfar itu pesan moralnya adalah minta ampun kepada Allah, ya kan? Minta ampun. Orang yang minta ampun berarti dia telah berbuat salah, berbuat dosa. Ini kita baru selesai ibadah, kok istighfar? Nah, penjelasan para ulama bahwa pertama, semaksimal apapun seorang hamba ingin memberikan yang terbaik ibadahnya untuk Allah, pasti ditemukan di sana sini kekurangannya, ada cacatnya. Yang sempurna itu Nabi SAW. Tapi kalau levelnya kita, makanya diajar oleh Nabi istighfar, karena pasti ada kekurangannya. Coba salat Allahu Akbar, berapa menit kita mampu khusyuk dengan benar, menghadirkan Allah, ya, ubudullah, sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah Allah itu di depanmu. Fa illam takun tarahu, engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, tapi dia selalu melihatmu. Berapa lama tuh kita mampu memaknai salat itu? Mulai pikiran kemana-mana. Satu, itu yang kita minta ampun kepada Allah. Mestinya salat itu bernilai jayyid jiddan atau mumtaz gitu, nilainya bagus, tapi kita yang merusak. Hanya nilainya mestinya dapat nilai A, dapatnya C. Istighfar, ya Allah mohon maaf. Karena istighfar kita nanti A, ya udah ditambah, yang tadinya mesti C dikasih B oleh Allah. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Jadi untuk melengkapi apa-apa yang kurang dalam salat, kemudian menyadari bahwa salat kita mungkin tidak ada yang sempurna, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Kedua, disebut oleh para ulama, Nabi SAW setiap hari tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan 100 kali, ya, Nabi beristighfar. Artinya mintalah perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa yang kita ketahui ataupun dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Di dalam salat kita pasti akan melakukan sesuatu yang kaitannya dengan ibadah. Enggak mungkin kita akan berbuat dosa saat itu. Nah, dalam kebaikan pun kita minta istighfar kepada Allah, apalagi di luar itu. Ini majelis ta'lim. Satu menyampaikan, yang lainnya mendengarkan. Walaupun mendengarkan di pojok sambil tidur-tidur, enggak apa-apa. Ini majelis kebaikan. Tapi keluar dari majelis ini, tutup kajian ini dengan apa? Hamdalah atau istighfar. Sunnahnya Nabi adalah doa kafatul majlis. Minta ampun kepada Allah, kami minta ampun. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Terus astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada-Mu ya Allah. Padahal kita baru menyelesaikan kebaikan ini. Ya. Karena bisa saja ada hati yang tadinya khusyuk jadi tidak khusyuk. Tadi hati ini baik jadi tidak baik. Tadinya tidak suudzon jadi suudzon. Begitu juga yang bicara. Yang namanya bicara kan disebutkan oleh qaul ulama, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomong banyak salahnya. Wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu. Yang banyak salahnya banyak dosanya. Sekarang dia yang banyak ngomong, dari tadi siapa? Saya. Karena saya belum banyak ngomong, ya saya berpotensi banyak salahnya. Kalau banyak salahnya berpotensi banyak dosa. Makanya kemudian selesai kajian selalu saya pimpin doa kafaratul majlis, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada jamaah. Jangan-jangan ada kata-kata yang menyinggung, padahal enggak niat menyinggung. Ya mungkin jamaahnya aja yang tersinggung gitu. Ya begitu ya Pak. Jadi tuntunannya adalah istighfar. Kalau kita mendengar ada yang alhamdulillah ini belum paham sunnah yang sebenarnya, ya ini pemahaman kami, istighfar, dan itu kita temukan.
baru kita baca-baca yang lain. Jadi astagfirullah, astagfirullahaladzim. Barulah baca-baca yang lain. Ya. Kemudian filosofinya tadi itu ya, tidak ada yang sempurna apa yang kita berikan untuk Allah. Kita memberikan yang terbaik untuk Allah, ada banyak cacatnya. Maka inilah yang niat kita ingin berikan yang terbaik, tapi kadang tidak seiring dengan apa yang kita niatkan. Kadang baru berapa menit sudah lupa, sudah kemana-mana. Ini rakaat berapa ya? Ya kan? Salat subuh dulu rakaatnya. Salat sendirian, salat subuh dia baru dapat 1 rakaat. Ini 2 ya. Ya salah, padahal cuma 1 rakaat. Allah, istighfar. Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Tuh, udah cukup dah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.